Pada hari ini kita telah melaksanakan forum yang dimana kita telah membahas terkait reforma agraria, terkait beberapa kasus yang memang terjadi di lingkungan PIK 2, dan ini adalah pernyataan sikap kita, yaitu Deklarasi Tangerang Banten, perlawanan gerakan rakyat untuk selamatkan tanah, rumah, dan ruang hidup, tolak, lawan, dan cabut proyek strategis nasional rezim Joko Widodo. Sepakat? Sepakat. Pada hari ini kami tanggal 12 September 2024 bertempat di Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah dilaksanakan dialog publik tentang proyek strategis nasional atau yang biasa disebut PSN dan legalisasi penyerobotan tanah rakyat. Dialog ini menghadirkan narasumber aktivis dan tokoh agraria, pimpinan organisasi petani, tokoh dan pimpinan serikat buruh, pakar hukum tata negara, pakar ekonomi, dan pengamat kebijakan publik. Juga dihadiri kelompok masyarakat termasuk korban proyek strategis nasional dan perampasan tanah kebijakan rezim Joko Widodo. Berdasarkan paparan para narasumber, tanggapan dan pandangan peserta dialog, serta memperhatikan berbagai kebijakan kajian atas program proyek strategis nasional, kebijakan PSN rezim Joko Widodo telah berdampak luas, terstruktur, dan masif. Bahkan perampasan tanah-tanah rakyat, Joko Widodo mengklaim sudah menyelesaikan 195 PSN dengan nilai sebesar 1.519 triliun. Tidak hanya itu, akibat kebijakan ekonomi yang bertumpu pada modal terutama PSN, dampak lainnya adalah kerusakan lingkungan, kekerasan, kriminalisasi, pemenjaraan, pembunuhan, serta melahirkan sistem politik ketenaga kerjaan yang primitif dan barbar. Kami, peserta dialog, narasumber, dan rakyat Indonesia menyatakan: 1. Bahwa PSN rezim Joko Widodo adalah proyek ambisius lapar lahan dan kelanjutan dari MP3EI. Dalam 10 tahun rezim Joko Widodo, PSN yang dibangun oleh Presiden Jokowi telah menyebabkan 115 letusan konflik agraria dengan luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409 hektar dan 85.555 keluarga. Berdasarkan KPA tahun 2023, letusan konflik ini terjadi akibat praktik-praktik perampasan tanah untuk proyek-proyek PSN. PSN merupakan salah satu cara pemerintah dan elit penguasa membentuk wilayah ekonomi baru. PSN yang memazhabkan neo-ekonomi geografi (NEG), alat pemodal baik Amerika Serikat maupun Tiongkok. Tentu tujuannya adalah meningkatkan keuntungan, memperlancar distribusi barang dan tenaga kerja, sehingga Indonesia yang kaya raya dengan sumber alamnya akan tetap menjadi ladang perampokan kaum imperialis dunia dan menjadi negara bergantung dan keterbelakangan. Dua, bahwa PSN sejak ditetapkan telah menjadi momok yang menyeramkan bagi rakyat. Tak hanya merampas tanah, PSN juga menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat. Kejahatan PSN ini dapat terlihat dari konflik Rempang, Mandalika, Dadap, PIK 2, IKN, dan lokasi PSN lainnya. Karena PSN dibangun tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, akhirnya memperparah kerusakan lingkungan hidup, hutan, dan pesisir yang akan memperparah krisis iklim dan pangan. Kondisi rakyat yang tak bertahan selalu berdampak pada hilangnya kedaulatan politik ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga, bahwa kaum buruh juga terdampak PSN. Banyak korban perampasan tanah di desa memaksa migrasi buruh murah ke perkotaan. Padahal kondisi ekonomi politik buruh sama buruknya. Sistem upah murah, status kerja yang semakin fleksibel, kontrak outsourcing dan pemagangan,
Di waktu bersamaan, eksploitasi atas buruh juga terjadi banyak di PSN, seperti sektor pemurnian, tambang, infrastruktur, dan lain-lain. Hal ini sengaja dibentuk dengan sistematis pemodal dan elit politik untuk melemahkan serikat dan gerakan buruh. Di atas eksploitasi itu semua, seringkali PSN diberi sebagai upaya penyelamatan iklim, seperti ekonomi hijau, ekonomi biru, dan juga sebagai mitigasi. Keempat, bahwa PSN dijalankan dengan ugal-ugalan oleh rezim Joko Widodo meski disebut pembangunan untuk kepentingan umum. Sesungguhnya PSN hanyalah proyek bisnis pengusaha semata. Sebagai contoh, Kek Lido, Kek Batang, Smelter, Iwit, Food Estate, Papua, termasuk Pantai Indah Kapuk atau PIK 2, dan Bumi Serpong Damai, BSD, seluruhnya dimiliki swasta ataupun asing. Hal ini jelas akan semakin menguntungkan para pengusaha dan tuan tanah, karena semakin mendapatkan legitimasi untuk merampas dan memonopoli tanah. Demikian. Lima, bahwa PSN memperparah kriminalisasi selama rezim Joko Widodo selama 2023. Sejak sedikitnya 608 orang dari 578 laki-laki dan 30 perempuan menjadi korban kekerasan kriminalisasi. Jika di rata-rata setiap hari 2 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi hanya karena mempertahankan tanahnya, sehingga pelaksanaan PSN yang direpresikan anti dialog, sentralisasi dan otoriter, korban PSN akan semakin banyak tanpa dibarengi jaminan perlindungan hukum atas hak asasi manusia dan demokrasi atas kekayaan alam, terutama tanah. 6. Bahwa kami akan berdiri di barisan depan memimpin perlawanan dalam menentang, menolak dan menuntut dicabutnya proyek strategis nasional. Untuk itu kami mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera 1. Menghentikan dan mencabut proyek strategis nasional yang nyata merampas tanah, rumah, dan ruang hidup rakyat, serta mengusir jutaan rakyat dari tanah leluhurnya, mata pencariannya, dan menceburkan rakyat pada jurang kemiskinan, serta mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. 2. Hentikan semua proses hukum dan kriminalisasi terhadap rakyat, petani, dan aktivis HAM, dan menolak PSN memperjuangkan hak rakyat atas tanah dan kehidupan yang lebih baik. 3. Laksanakan reforma agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional. 7. Bahwa kami bersepakat akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta dan di berbagai tempat di kota-kota strategis lainnya di seluruh Indonesia, termasuk tempat-tempat di mana PSN berada, pada tanggal 24 September 2024 dalam momentum Hari Tani Nasional. Tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat. Mari selamatkan tanah, rumah, dan ruang hidup dari ancaman penggusuran dan perampasan oleh proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo. Tangerang, Banten, 12 September 2024. Hormat kami, Lenripo. Tanah untuk rakyat. Lenripo. Tanah untuk rakyat. Lenripo. Tanah untuk rakyat. Jokowi mundur.